pendidikan berkualitas itu kan identik dengan mahal ya. Iya, jadi kita sebetulnya education for all, pendidikan itu untuk semua kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official dan Spotify tetap dengan nama Cukup Pedas. Hari ini kita kedatangan Ustadz muda, Ustadz kondang di Sumatera Selatan. Muridnya langsung dari Ustadz Yusuf Mansur. Kita perkenalkan Kiai Haji Mas Agus Ahmad Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat walaupun pandemi. Sehat alhamdulillah. Kemarin habis vaksin kedua kemarin. Alhamdulillah. Infonya demam. Iya sempat demam ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah fit. Karena mau broadcast di Palpres ini kan. Alhamdulillah. Nah, tapi dengar info katanya Ustadz sedang fokus di PPKM, betul itu? Iya, alhamdulillah. Bisa diceritain? Iya, ini PPKM ya. Ini sebenarnya PPKM itu istilah yang dibuat-buat ya. Pondok Pesantren Kiai Marogan. Oh gitu. Emang sejak 2019 sampai sekarang kita fokus di PPKM di Talang Betutu. Ya, jadi PPKM Pondok Pesantren Kiai Marogan sekarang ini kita kembangkan di Talang Betutu, Kecamatan Sukarami. Ya, dekat dari kantor ini. Oh itu. Mungkin 15 menit nyampe. Jadi pondok pesantren otomatis sistem pembelajaran juga seperti pesantren, ada pondok. Iya, alhamdulillah. Iya, sudah satu kawasan khusus ya. Ada sekolah formalnya, sudah ada. Terus juga ada tahfiz Qur'annya karena memang sebelumnya kan dari rumah-rumah tahfiz kan. Ya, tapi kalau pasti pemirsa Cukup Pedas juga sedikit banyak sudah mengetahui lah sosok dari Ustadz Fauzan ini yang memang fokus di rumah tahfiz. Rumah tahfiz dan pernah waktu itu juga membuat buku cara menghafal Al-Qur'an dan Quantum tahfiz ya, Quantum tahfiz. Quantum tahfiz ya betul. Quantum tahfiz pernah dirilis juga kan. Iya betul. Untuk pondok pesantren itu nanti seperti itu juga. Iya, jadi pesantren yang sekarang ini karena embrionya dari rumah tahfiz ya, masih tetap fokusnya anak-anak menghafal Al-Qur'an 30 juz, tapi sudah ada kegiatan sekolah formal, sekolah alam ya. Jadi sudah kita bisa sinergikan perpaduan antara tahfiz Qur'an dengan sekolah. Nah, tapi yang ini menarik dari PPKM itu karena lahir dari situasi pandemi ini, maka kita ya bersama para guru-guru itu berikhtiar untuk menopang operasional pondok itu dari kegiatan berwisata. Ya, jadi lahannya alhamdulillah cukup asri, cukup sejuk ya, di daerah dikelilingi oleh Sungai Betutu. Nah, jadi seperti pulau kecil kalau dilihat dari satelit itu seperti pulau kecil. Nah, itu lahannya kita bagi dua. Jadi ada yang lahan untuk anak-anak santri ya belajar di asrama, kemudian ada juga lahan untuk kunjungan wisatawan. Jadi masyarakat pun bisa berkunjung, bisa istilahnya tuh makan-makan di situ, bisa berwisata ya, outbound, main playing box, terus ada alhamdulillah sudah ada spot-spot foto ya. Jadi memang kita kembangkan wakaf produktif. Jadi lahannya itu wakaf, tapi kita jadikan bisa menghasilkan income lah untuk para guru dan juga untuk menopang operasional pesantren. Karena memang PPKM itu kebetulan karena lahir dari masa pandemi ini, jadi banyak santrinya itu dari anak yatim duafa. Iya, jadi banyak yang mereka itu tidak mampu secara finansial tapi memiliki keinginan yang kuat untuk anaknya belajar di pondok. Makanya ya bismillah lah kita terima. Sampai saat ini sudah ada sekitar
150 santri. Heeh. Dari sebagian besar mereka itu anak yatim ada 35 ya. Mereka tidak punya orang tua, tidak punya bapak. Kemudian mayoritas duafa, kurang mampu. Oke. Ya, jadi semampunya, yang tidak mampu bayar semampunya. Semampunya, ndak Iya. dipatok harga. Nggak datang biaya. Iya, iya. Ada yang 300, ada yang 500 per bulan. Nah, makanya gimana cara untuk mempertahankan supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan? Nah, itu kita berjihad ekonomi melalui kegiatan wisata tadi. Jadi setiap ini kita bikin event, acara-acara ya. Terus juga kita improvisasi. Lahan itu sekarang sudah ada kebun sayur, sudah ada taman bunganya, dan sudah ada spot-spot foto ya, dan kuliner. Jadi kita juga yang mau istilahnya tuh family gathering bisa makan-makan di situ. Oh, disiapin juga tuh. Disiapkan juga ya. Untuk kuliner. Iya, kuliner. Ada juga tuh. Ada. Jadi insya Allah bisa ngopi ya. Bisa istilahnya tuh ada seblak ya. Jadi alhamdulillah kegiatan itu ya para ustadz juga yang ngelolanya itu ya. Jadi belajar bagaimana berkreativitas bisa eksis di tengah krisis lah. Oke. Artinya itu pas ketika sedang pandemi waktu tahun 2020, Iya. itu kita mulai ada ide untuk membuat wisata alam tadi. Iya, alhamdulillah sudah istilahnya itu dicanangkan, itu disambut oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, hadir beliau, terus ada soft launchingnya. Nah, jadi kita bikin brand marknya itu Pondok Marogan. Ya, Marogan tuh mancing, resto, dan dogan. Nah, ya, jadi istilahnya ya Bisa mancing. bisa mancing, bisa makan-makan di situ, bisa ada dogannya juga. Nah, ya. Jadi itu memang ciri khas dari Kiai Marogan ya kan. Nah, karena Kiai Marogan itu seorang ulama plus saudagar, seorang pengusaha. Pedagang. Di masa hidupnya dia sukses di usaha di bidang saumil, perkayuan. Hasil usahanya itu dia wakafkan jadi rumah ibadah ya. Lalu bisa dimanfaatkan sampai hari ini masjidnya kan. Nah, makanya kita juga ingin mencontoh kesuksesan beliau itu dan mengajarkan kepada anak-anak santri jadi santripreneur ya kan. Ustaz-ustaznya juga ustaz-preneur. Jadi kita nggak boleh tangan di bawah ya. Istilahnya itu kita mesti berusaha. Kalau hari ini orang krisis ya kan. Betul. Lagi sulit ekonomi ya semuanya ya, bukan kita saja ya kan. Nah, makanya kita tidak boleh mengeluh. Kita mesti berimprovisasi karena sebetulnya lahan rezeki itu dari perniagaan kan, dari dagang. Ya. Ya, jadi meskipun ya masa-masa pandemi, cuma ya ada jihad ekonomi tadi, ada wisata alam tadi. Iya. Nah, informasinya juga di wisata alam itu bakal ada event-event juga nih. Iya, ya setiap minggu kita ramaikan ya, termasuk nanti tanggal 31 Oktober itu ada lomba panahan Sumatera Open ya, Marogan Archery Sumatera Open. Jadi se-Sumatera pesertanya itu. Se-Sumatera. Iya, se-Sumatera. Sudah 200-an yang daftar ya. Jadi itu boleh masyarakat umum boleh menyaksikan ya, karena lombanya insya Allah seru lah ya kan, panahan jarak sekitar 45 meter ya. Nah itu memang kita buka sekaligus menandakan pembukaan lagi opening wisata Pondok Marogan ya. Karena kemarin kan sejak PPKM kan kita jadi juga ngikutin ya, sempat diresmikan. Stop juga karena pandemi ini. Karena pandemi ya. Nah, tapi sekarang kan sudah dibuka ya. Saya lihat sudah mulai ada izin kan dari pemerintah. Istilahnya tuh yang mau mengadakan keramaian asal memenuhi prokes ya kan. Dan ya kuliah dari flyer ini juga tetap ada nih himbauan-himbauan, selalu patuhi protokol kesehatan, stop COVID-19. Dan menggunakan masker ya kan, tetap ya. Memang meskipun kita ada kegiatan yang cukup besar juga nih karena tingkat Sumatera, Pulau Sumatera, tapi tetap harus dibatasi juga betul, ya. Dan memang lahannya juga kan luas, 2 hektar. Itu berapa? 2 hektar? 2 hektar. Jadi insya Allah
istilahnya itu tidak berkerumun lah ya, Betul. bisa dijaga jarak antara satu dengan yang lain. Nah ini turnamen panahan ini menariknya apa nih Ustaz? Iya, kan panahan itu kan olahraga ya, Mm-mm. fisik ya. Jadi istilahnya tuh memadukan antara fisik terus ketangkasan ya. Dan seru ya. Istilahnya itu bagi orang-orang yang ya pengen, selama ini kan panahan tuh termasuk olahraga yang jarang ya kan. Mm. Nah, ini kita bisa menyaksikan. Ada anak-anak usia sekolah juga kan sudah mulai Iya ada eskul. digerakkan ya. Nggak, maksud saya tuh seperti ini. Kalau oke lah kalau panahan kan ya ketangkasan, Iya, konsentrasi. Nah, iya. ini kan cakupannya cukup luas, Pulau Sumatera. Iya. Nah, bagaimana sih bisa orang datang ke event itu? Nah, Iya. pasti ada hal-hal yang menarik nih. Mungkin. Iya, jadi kami ya alhamdulillah dikoordinir oleh, ada asosiasinya, memang ada Oh, Perdana sama Pordasi ya kan. Nah, Persatuan Olahraga Panahan Berkuda Indonesia. Jadi ada klub-klubnya, sudah ada klub-klubnya, dan apa namanya, ya kita ingin mensiarkan atau memasyarakatkan panahan ini Iya. lebih masif lagi kan. Nah, jadi sudah ini kita tuan rumahnya juga sudah insya Allah sudah disiapkan arenanya, terus untuk penginapan yang Penginapan dari juga. ya, yang dari luar kan. Nah, jadi mereka sudah terdaftar 200 ya. 200 orang. Nah, tinggal istilahnya itu kita menyebarkan untuk siapa yang ingin menonton ya. Nah, boleh. Nah, istilahnya tuh datang ke pondok menonton acara lomba panahan itu. Kalau di luar Sumatera Selatan sendiri dari mana tuh Ustaz? Ada sudah daftar dari Lampung, Dari Lampung dari ada. Bengkulu, dari Medan ya. Jadi sudah apa namanya nyebar ya. Karena mereka sebetulnya ya sudah kangen juga mungkin ya kan dengan turnamen yang sifatnya istilahnya itu rame kan. Dan sejak ya PPKM itu kan banyak yang istilahnya tuh mungkin ya banyak di rumah ya kan. Lesu bergerak Iya. itu. Oh, jadi kalau peserta dari luar itu kita siapin penginapan. Iya. Nah, ini aku lihat biaya pendaftaran Rp50.000. Iya. Dan untuk anak yatim Rp30.000. Jadi Seperti memang apa? hasil dari pendaftaran itu 30.000-nya untuk didonasikan kepada anak yatim. Oh, gitu. Yang tinggal di pondok itu kan ada 35 anak yatim, dan sebetulnya kita lahan itu sekaligus nanti pas tanggal 31 Oktober itu ada peletakan batu pertama pembangunan gedung asrama 16 kali 20 ya. Jadi untuk menampung target visi besarnya itu 2027 itu bisa nampung 1.000 anak yatim ya. Kalau sekarang kan baru 35. Nah, nanti setiap tahun kita akan nambah anak-anak yatim bisa mondok gratis di pondok itu. Iya. Nah, makanya sekalian ya kita ramaikan. Sebetulnya kan kita ini sejak COVID ini banyak anak yang ditinggal mati bapaknya kan. Jadi kalau kita urusin ya, kita siapkan tempatnya, maka insya Allah bisa tuh anak-anak yatim itu bersekolah, bisa menikmati pendidikan yang apa namanya yang berkualitas ya, bisa istilahnya belajar di pesantren ya. Nah, kan memang hari ini sejak COVID ini kan banyak yang ya anak-anak dianya apalagi yang tidak mampu ya, anak yatim apa kan tidak mampu. Jadi mereka sulit kalau harus daring ya kan, harus online. Nah, dia lebih pas itu di pesantren. Ya. Jadi kalau misalnya 2 tahun kemarin ada banyak kasus yang tinggal sekarang di pondok tuh. Mereka nggak belajar. Mereka buta huruf, nggak bisa baca, ya kan. Nah, makanya kalau misalnya mereka ditampung di pesantren, ya pasti insya Allah mereka lebih ini lagi pendidikannya. Iya, lebih konsentrasi juga belajarnya itu. Lebih konsentrasi. Oke. Oh, jadi dalam waktu
turnamen ini langsung ada launching iya. pembangunan Gedung. 16 lantai. Iya, 16 kali 20. Oh, 16 kali 20. Iya, satu gedung dulu 16 kali 20. Nah, kalau bicara soal pendidikan gratis nih mungkin apa nih? Bagaimana sih menjamin kualitas pendidikan Iya. itu sendiri? Nah, iya. Jadi memang selama ini kan pendidikan berkualitas itu kan identik dengan mahal ya. Iya, jadi kita sebetulnya education for all, pendidikan itu untuk semua kan, semua lapisan. Nah, makanya kita pakai kurikulum sekolah alam ya. Jadi saya sudah pernah itu sampaikan kepada pendiri sekolah alam Nusantara, Bang Almarhum Lendonovo, beliau baru meninggal. Jadi waktu itu saya kulonun, Bang, ini kita pesantren izin mau buka sekolah alam ya, tapi gratis untuk anak yatim. Oh ya, bagus Ustaz, dia support. Kata beliau itu sebetulnya dengan konsep sekolah alam itu bisa menyentuh untuk anak-anak yang kurang mampu, karena dia kan nggak pakai gedung, ya kan? Iya, betul. Nah, terus istilahnya itu pembelajarannya itu ya dia bisa nggak pakai pakaian seragam, ya banyak yang dikurangi lah dari sisi biaya, ya kan. Nah, tinggal bagaimana kita iniin guru-gurunya. Nah, guru-gurunya ya kita ajak berjuang, ya kan, karena ibaratnya itu kita sama-sama ingin kalau kita pengen anak anak kita berkah, ya kan. Nah, kita urusin anak orang lain. Nah, sebetulnya kan dalam agama ini kita harus berkorban, berjuang, ya kan. Kalau ajaran Kiai Merogan itu pesan dia tuh jadilah manusia keramat, ya. Keramat itu kan karomah, mulia. Nah, jadi bukan saja sukses di dunia tapi juga mulia di akhirat. Nah, makanya mesti ada yang kita perbuat, nah, terutama untuk anak-anak yatim dan duafa tadi. Nah, pendidikan ini alhamdulillah sekarang masih berjalan, ya. Kita libatkan para dermawan, ya. Banyak kan orang-orang yang Allah beri kecukupan rezeki di Palembang ini, ya. Ya bisa bergabung, ya. Ya mulai dari mungkin sebulan 50.000, ya kan. Nah, bagi kita mungkin recehan, tapi kalau misalnya kita rame-rame, ya. Nah, misalnya 100 orang, ya tiap bulan 50.000 kan jadi besar. Nah, itu bisa nutupin buat 1-2 anak, ya. Jadi orang tua asuh bisa itu polanya seperti itu. Dan bisa juga ya kita berkhidmat, kita punya tenaga, punya ilmu, kita bisa ngajar untuk anak-anak itu, ya kan. Nah, kita libatkan semua orang, ya. Terus juga sebetulnya alhamdulillah di pondok sekarang ini banyak yang terlibat, ya. Jadi mereka berkhidmat, ya, mengabdi untuk orang lain. Jadi berpikirnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Betul. Ya, nah termasuk gurunya kita dorong untuk jadi guru trainer atau teacher trainer. Melalui unit usaha wakaf produktif tadi. Oke. Nah, tadi ada yang jenis tanaman produktif. Jadi wisata, edukasi dan religi. Jadi misalnya ada pengajian kan sebetulnya sudah jalan tuh. Ibu-ibu pengajian yang mungkin di tempat-tempat mereka tidak mudah, ya kan, penyelenggaraannya. Nah, itu mereka numpang tempat di tempat kita. Itu banyak ngandon. Ngandon, ya. Kita siapin tempatnya. Nah, itulah kadang mereka itu yang ngasih infak, ya kan. Jadi ya dari kegiatan-kegiatan seperti itulah yang bisa jadi income, ya. Menutup operasional. Iya. Nah, kalau untuk ingin menjadi orang tua asuh ini seperti apa nih caranya nih? Iya, jadi tinggal istilahnya tuh daftar ke panitianya, ada Go Hafiz namanya. Go Hafiz di pondok pesantren di pondok tuh. Gerakan Orang Tua Harapan Anak Tahfiz, ya. Nah, itu ada grup WA-nya juga. Jadi setiap bulan ada yang mulai 50.000 sampai 500.000, ya kan. Nah, itu bisa nutupin biaya operasional, ya. Ya alhamdulillah, ya. Tapi ya kan sejak kena COVID ini ya kan sama-sama ini juga terdampak.
makanya kita istilahnya itu buka satu program wakaf produktif. Lahannya tadi ya sementara ini dibagi dulu. Ada yang untuk pengunjung, ya kan, ada untuk anak santri. Tapi alhamdulillah masih luas nih, masih memadai kan, santrinya baru 150. Ya, nggak tahu nanti kalau sudah sampai 1000 ya kan, mungkin penuh sama anak-anak santri itu. Kalau udah 1000 ya lebih luas lagi. Lebih luas Ustaz, lagi. bukan 2 hektar. Mungkin 20 hektar. Iya, sebenarnya lahan di sekitar situ tuh masih Masih banyak yang banyak. bisa dibebaskan ya kan. Oke. Masuk sama Pak Ersan ini kita ada kegiatan orang tua lansia, pesantren lansia. Nah, ya. Dan istilahnya itu untuk orang tua yang sudah lanjut usia juga merasa sebetulnya di situ nyaman untuk mereka tinggal di situ kan. Nah, sambil menghabiskan sisa umurnya betul. melihat anak-anak itu, anak-anak yatim, anak masih kecil-kecil kan. Nah, cuma memang ya karena beda perlakuannya dengan anak-anak kecil ini kan. Anak-anak kecil kan sehat, fisiknya kuat ya kan. Nah, kalau yang orang lansia ini dia mesti perlakuan khusus ya. Iya, lebih khusus lagi betul. Kita harus berbakti ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan istilahnya tuh tempatnya ininya kan. Nah, makanya ya bismillah nanti istilahnya tuh di situ ada untuk anak-anak yatimnya, ada untuk orang-orang tuanya gitu. Artinya kalau saya bisa menyimpulkan nih, kalau konsep dari Pondok Pesantren Kiai Marogan ini memang pemberdayaan ekonomi khusus untuk anak yatim gitu. Iya. Agar kegiatan pendidikan ya berjalan lancar. Iya, berjalan betul. Iya. Okay. Nah, mungkin terakhir Ustaz, ada pesan yang ingin sampaikan kepada pemirsa Cukup Pedas, bisa di ini. Iya, jadi ya kami dari pengasuh ya mengundang ya semua warga Sumsel, Palembang untuk sama-sama bisa menghadiri acara ya grand opening wisata Pondok Marogan ya. Dan ya harapan kita juga dari pemerintah ya, baik pemerintah provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah kota Palembang, dalam hal ini gubernur dan wali kota, bisa ikut hadir dan bisa ikut ya mensupport ya. Karena sebetulnya pendidikan untuk anak-anak yatim duafa ini kita sama-sama ya, baik dari negara maupun dari masyarakat ya kan. Nah, karena ya hari ini ya dampak dari COVID ini kan banyak anak-anak jadi yatim ya kan. Nah, mereka butuh bukan saja ya untuk sekedar makan minum, tapi juga butuh pendidikan ya, supaya tidak ada lost generation ya kan, terjadi putus generasi. Kita ingin anak-anak hari ini jadi pemimpin di masa yang akan datang ya. Nah, jadi kami mengundang tanggal 31 Oktober dari pagi sampai sore lomba panahan Marogan Archery sekaligus grand opening wisata Pondok Marogan, sekaligus juga groundbreaking ya, peletakan batu pertama gedung 16x20 untuk visi 2027 1000 anak yatim ya. Itu. Baik, pemirsa Cukup Pedas, jadi jangan lupa datangin di Pondok Marogan Paradise yang ada di Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang, tanggal 31 Oktober ini. Iya. Jadi di sana nanti ada event panahan tingkat Pulau Sumatera. Kemudian ada pembangunan gedung launching ya. Launching peletakan batu pertama gedung untuk 1000 anak yatim di pesantren itu, dan terakhir itu ada peresmian kembali wisata alam. Pembukaan kembali. Nah, bagi pemirsa Cukup Pedas yang ingin menjadi orang tua asuh, nah mungkin bisa dicantumkan di sini, nanti bisa langsung menghubungi ke nomor yang ada di layar kaca. Begitu juga yang ingin mendaftar atau ingin bergabung di pesantren, nanti bisa kalian saksikan di layar kaca ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fauzan sudah berkunjung ke Palpers Official. Iya. Terima kasih sudah datang ke sini. Sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan program. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pemirsa Cukup Pedas. Saya Tresno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.